Ya, iya. Dari mana? Gak tahu ini, Pak. Mobilnya dari mana ini? Aduh, Pak. Kobaran api melahap 3 rumah warga di Jalan Kemanggisan Ile Raya, Palmerah, Jakarta Barat, Senin dini hari. Warga sekitar lokasi pun sontak tampak panik berhamburan keluar rumah saat melihat si jago merah semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar api tak merambat ke bangunan rumah warga lainnya. Jauhnya sumber air sempat membuat petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Yang terbakar 1 rumah, yang terdampak 2 rumah. Jadi total 3 ya? Ya, yang terdampak 2 ya. Yang terbakar total 1. Ada korban jiwa nih? Alhamdulillah nggak ada. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Setelah 1 jam lebih, api akhirnya dapat dipadamkan petugas yang mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kompetisi pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten berakhir ricuh. Para supporter dari salah satu tim mengamuk masuk ke tengah lapangan hingga terjadi baku hantam. Kompetisi pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai ricuh supporter. Awalnya kedua tim bermain kondusif, namun pertandingan di babak kedua tim Pondok Aren FC mampu mengalahkan dari tim Suradita FC dengan skor 1-0. Pertandingan pun semakin memanas hingga terjadi keributan pemain di tengah lapangan dan membuat supporter terpancing emosi. Usai pertandingan, sejumlah supporter dari tim Suradita FC masuk ke tengah lapangan menyerang pemain dan supporter dari tim Pondok Aren FC hingga kedua tim ini saling serang. Petugas kepolisian, TNI, dan panitia kewalahan melerai keributan. Keributan dipicu adanya salah satu pemain dari tim Pondok Aren FC memprotes wasit akibat dikenakan penalti tidak terima hingga membuat pemain dari tim Suradita FC dan sejumlah supporternya mengamuk. Ya, biasa ada sedikit kekacauan, intinya ketidakpuasan, memprotes, tadinya kan penalti, akhirnya kan setelah keblok mungkin ada kericuan juga gitu kan. Sementara aparat polisi, TNI, dan sejumlah panitia membubarkan kedua pihak agar pertikaian tidak berlanjut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sebelum peresmian dan antara pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Dewan Pengawas dan juga Badan Pelaksana BPI dan Antara di Istana Jakarta. Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Ditemui di kesempatan yang sama, pemirsa, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Marwarar Sirait mengapresiasi keberadaan dan Antara yang dinilai merupakan lompatan besar untuk kemajuan Indonesia. Ini kan luar biasa presiden kita. Dia melibatkan beliau ini mantan-mantan presiden, ya, tokoh-tokoh agama, ya, luar biasa dan sangat transparan. Karena ini bagaimana mengelola kekuatan kita secara keseluruhan, dan disinilah
kejiwaan negarawanan daripada Bapak Presiden sangat terlihat. Ya, bayangkan beliau bisa berpikir sangat lompatan yang luar biasa ya. Karena kan kita tahu biasanya yang melakukan konsolidasi seperti ini adalah di korporasi. Korporasi yang biasa melakukan merger, ya kekuatan. Ini negara. Bayangin, jadi bagaimana beliau hal-hal yang baik ya dalam korporasi dia adopsi ke dalam bagaimana mengelola negara. Pasti jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, dan diawasi oleh orang-orang yang sangat kredibel. Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengelola 7 BUMN. Danantara memiliki target investasi jangka panjang mencapai 15.978 triliun rupiah dan berikut rinciannya. 7 perusahaan BUMN utama yang akan dikelola Danantara adalah Bank Mandiri dengan investasi sebesar 2.174 triliun. Bank BRI dengan total investasi mencapai 1.965 triliun. Investasi PLN mencapai 1.671 triliun rupiah. Sementara Pertamina mencapai 1.412 triliun. Investasi Bank BNI mencapai 1.089 triliun rupiah, Telkom Indonesia 318 triliun, dan Mind ID 259 triliun rupiah. Sementara untuk modal awal mencapai 600 miliar dolar atau setara dengan 9.504 triliun rupiah. Target jangka panjang Danantara mencapai 982 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15.554 triliun rupiah. Danantara sendiri dibentuk sebagai upaya untuk mengelola investasi negara secara optimal. Danantara juga diharapkan bisa menarik investasi asing dan juga domestik. Danantara juga mengurangi ketergantungan pada APBN dan hutang pemerintah. Nantinya Danantara bisa meningkatkan daya saing BUMN di pasar global. 3 bos Danantara telah ditunjuk. Mereka adalah Rosan Perkasa Rusladi sebagai Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Doni Oskaria, Chief Operating Officer atau COO, dan Pandu Patria Syahrir sebagai Chief Information Officer atau CIO Danantara. News yang ini kami awali dari Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Adagata Nusantara atau yang dikenal dengan Danantara. Peluncuran Danantara ini menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Sempat tertunda 3 bulan, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, yang merupakan peresmian badan yang akan mengelola perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara. Berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Danantara Indonesia telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana
kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. I know and I realize that there are many questions about Danantara Indonesia. This can be expected because this is a new initiative, unprecedented in our history. Today, all Indonesians can be proud to learn that with total assets of more than $900 billion under management, Danantara Indonesia will be one of the world's largest sovereign wealth fund. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang, Esra. Berapa total aset yang dikelola oleh Danantara nantinya? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Kalau mendukil pernyataan langsung ketika peresmian ataupun peluncuran dari Danantara, BPI Danantara maksud kami yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, setidaknya akan ada kurang lebih 900 miliar USD yang akan dikelola dalam Danantara ini. Kalau kita konversikan ke rupiah, ini kurang lebih akan dikelola kurang lebih yakni angkanya 15 triliun. Nah, tentunya hal ini akan juga dilakukan dari sinergi antara Kementerian BUMN dan juga dari pihak Danantara. Nah, tadi sudah dilakukan peresmian ini sekitar pukul 10 pagi dan menariknya ini melibatkan tidak hanya menteri dan wakil menteri, tapi tadi Presiden Republik Indonesia ke-6 yakni Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir, kemudian juga dari Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo juga turut hadir menyaksikan bagaimana peluncuran ini. Nah, tadi juga Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa setidaknya untuk dana pertama ataupun dana yang dikumpulkan dari hasil efisiensi ini sudah mencapai 20 miliar USD dan tentunya ini akan nanti diawasi ataupun lebih lanjutnya akan dikerjakan oleh dari Danantara ini yang tentunya untuk menerbangkan perkembangan Indonesia dari 5% hingga nanti ke 8%. Dan ada 7 perusahaan besar yang akan dinaungi dari pihak Danantara ini, di mana Danantara akan berfungsi sebagai eksekutor, di antaranya seperti PT Pertamina, kemudian juga PLN hingga sejumlah PT Bank juga yang akan terlibat dalam hal ini. Nah, tentunya dari sejumlah nama-nama ataupun komposisinya belum secara resmi disampaikan, tapi bisa kami sampaikan bahwa secara kuat, sinyal-sinyal kuat di istana, setidaknya nanti untuk nahkoda di Danantara ini adalah Rosan Roslani yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Kedua juga nama Pandu Syahrir yang merupakan pengusaha juga, dikenal di bidang pengusaha dan merupakan keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan. Dan terakhir nama Doni Oskaria yang merupakan Wakil Menteri BUMN. Nah, ketiga nama ini kuat disinyalir merupakan nama-nama yang akan nanti bekerja untuk Danantara dan tentunya akan bersinergi dengan BUMN, di mana kapasitas BUMN adalah sebagai regulator ataupun pembuat kebijakan, dan nantinya untuk pihak Danantara akan mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang akan diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Demikian Reza, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Danantara akan mengelola aset negara hingga belasan ribu triliun rupiah untuk membiayai proyek-proyek strategis dan juga menggenjot pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Badan ini bertujuan mengelola dividen atau keuntungan BUMN dan dana negara agar dapat berkembang melalui berbagai instrumen investasi. Lewat Danantara, diharapkan pengelolaan BUMN akan lebih transparan dan efisien.
Danantara akan mengelola aset negara untuk membiayai proyek-proyek strategis sehingga bisa berkontribusi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahunnya. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan meluncurkan dana investasi di Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Adapun modal Danantara ditetapkan paling sedikit 1.000 triliun rupiah. Danantara akan mengelola aset negara sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 14.670 triliun rupiah. Keuntungan atau kerugian Danantara sepenuhnya menjadi keuntungan dan kerugian badan, bukan negara. Namun sebagian keuntungannya ditetapkan sebagai laba negara. Pada tahap awal ada 7 BUMN yang asetnya dikelola Danantara. Di antaranya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MAN ID. Tim Liputan iNews melaporkan. Peluncuran Danantara yang dilangsungkan di Istana Jakarta. Usaha kita bersama agar tujuan dan usaha mulai ini bisa berhasil. Memang Danantara ini adalah suatu sovereign wealth fund dari pemerintah yang dimana akan menjadi investment arm dari pemerintah. Tadi itu saya sampaikan dalam rangka kita menjalankan perannya. Pertama tentunya adalah optimalisasi dari aset-aset BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan tentunya di saat bersamaan kita juga akan melakukan investasi di banyak sektor yang mempunyai dampak yang positif dan berkelanjutan dan berkesinambungan ke depannya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pesan dari Bapak Presiden bahwa Danantara ini harus dijalankan dengan tata kelola perusahaan yang benar, good governance, kehati-hatian, prudensial, transparan, dan penuh dengan integritas. Ini adalah guideline yang disampaikan oleh Bapak Presiden langsung dalam kita mengelola aset-aset BUMN dan juga dalam kita menjalankan investasi kita ke depannya. Karena itulah pegangan kita, dan buat kami yang kita lihat di dalam Danantara ini bukan hanya dari aset pengelolaan yang kurang lebih 900 miliar dolar, tapi yang paling penting adalah misi dan tujuan dari Danantara. Itu yang jauh lebih penting karena misinya sudah jelas, bagaimana tadi sampaikan bahwa Danantara ini bisa menjadi instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan dan juga mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, dan juga yang inklusif. Itu yang pertama. Dan tentunya misi ini disampaikan bahwa ini harus mempunyai dampak yang besar, yang positif, tidak hanya kepada kami yang ada di Danantara dan juga kepada pemangku stakeholders lainnya, tapi yang paling penting adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat yang berada dalam pasal 33 yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Itu adalah pegangan kami, dan kami meyakini tujuan yang sangat baik ini, yang sangat mulia ini, dan ini adalah suatu breakthrough, suatu inisiasi yang
dilakukan oleh Bapak Presiden dalam rangka kita meningkatkan investasi, dan yang paling penting adalah yang disampaikan beliau, bagaimana kita bisa meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Itu yang paling penting, karena itu adalah satu tantangan kita. Jadi oleh sebab itu kita akan melakukan ini dengan kembali lagi dengan transparan, good governance, ya, tata kelola perusahaan yang baik, dengan integritas, dan juga dengan prudent, dengan sangat kehati-hatian. Dan tentunya ini akan melibatkan, karena ini adalah milik rakyat Indonesia, ini tentunya akan melibatkan dan harus berdampak juga kepada memberikan asas manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, dan ini adalah aset yang kita harus jaga, yang harus kita kembangkan, sehingga dapat dirasakan juga oleh anak cucu kita ke depannya. Oleh sebab itu, kita dalam kesempatan ini juga mohon kiranya mendapatkan juga masukan, inputan dari semua teman-teman media, karena ini adalah inisiatif yang baru lahir, ya tentunya dalam perjalanannya perlu ada penyempurnaan. Kita sangat terbuka, karena di saat bersamaan kita ini mungkin karena Danantara ini adalah milik semua bangsa Indonesia, yang ikut mengawasi kita juga yang sangat-sangat banyak, gitu ya. Kita nanti mungkin disampaikan oleh Pak Doni maupun Pak Pandu, bahwa kita mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasehat, ada Oversight Committee juga, pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Ethical, dan masih ada lagi untuk memastikan bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar, ya. Dan kami sangat meyakini dengan niat yang baik, dengan kerja yang baik, insya Allah ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada seluruh rakyat Indonesia dengan kehadiran Danantara, sehingga Indonesia bisa mencapai bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, mencapai 8% yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kita menjadi negara dengan pendapatan high income country di tahun-tahun berikutnya. Mungkin awalnya dari saya seperti itu dulu. Terima kasih. Pak, izin pertanyaan Pak. Jadi Pak Rio dari CNN ada dua Pak. Pertama soal pengumuman struktur di Danantara itu kapan akan dilakukan, dan mungkin boleh dibocorkan sedikit soal siapa-siapanya Pak. Terus yang kedua tadi Presiden di dalam juga sempat mengingatkan secara keras soal audit, pentingnya audit Pak. Nah ini nanti turunannya akan seperti apa? Apakah mungkin bisa dilakukan audit secara berkala begitu, dibuka kepada siapa saja atau bagaimana Pak? Ya, pesan Bapak Presiden memang untuk memastikan bahwa tim yang dipilih adalah benar-benar tim yang harus profesional dan memang kompeten di bidangnya. Oleh sebab itu kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi. Jadi mereka akan menyeleksi untuk pembentukan tim kami di segala level. Kemudian tentunya dengan bersama-sama dengan kami, tapi kita ingin benar-benar tim yang kompeten, yang sesuai dengan bidangnya, dan tentunya mempunyai visi yang sama dengan kami untuk kemakmuran Indonesia. Jadi itu yang kita akan bentuk bersama-sama. Ini proses sudah kita akan mulai sekarang, kita akan mulai, dan memang kita ingin memastikan orang-orang terbaik nanti yang ada, yang bisa menempati posisi-posisi, karena ini adalah suatu amanah yang sangat besar yang kita tidak bisa main-main dalam atau mengambil risiko dalam menjalankan di usaha ini. Soal audit tadi Pak, soal auditnya. Ya memang disampaikan tadi betul, tetapi pesan Bapak Presiden juga kami bahwa jalankan ini dengan sangat hati-hati, ya, dengan tetap mengacu kepada business practice, karena kita benar-benar mau mengambil standar yang tinggi, standar internasional dalam kita menjalankan Danantara ini ke depannya. Dan
Oke, ntar saya jawab dulu nih, belum selesai. Ya tadi saya sudah sampaikan CEO-nya Pak Doni Oskaria, CEO-nya yang bertanggung jawab pada investasi adalah Pak Pandu, ini sesuai dengan bidang masing-masing, dan saya adalah grup CEO-nya ya. Kemudian perannya dengan BUMN kita sebetulnya sangat erat dalam hal ini karena memang 99% kepemilikan ada di Danantara, tapi 1% kepemilikan saham seri A atau saham merah putih itu ada di Kementerian BUMN. Jadi tentunya kita akan selalu merencanakan ini bersama-sama, dan baik itu dalam rencana jangka pendek, menengah atau panjang, sehingga peran kami bersama-sama BUMN ini untuk memastikan supaya perjalanan dari Danantara yang baru kita mulai ini akan menjadi lebih baik dan lebih meningkat, karena kan Kementerian BUMN selama ini yang memang menghandle BUMN, jadi mereka pasti sudah mengetahui lebih banyak mengenai BUMN, jadi kita akan berkolaborasi bersama, terutama dalam hal peningkatan optimalisasi dari BUMN itu sendiri. Tanggung-jawaban audit dan pengawasan ini gimana, Pak? Kenapa? Tanggung-jawaban audit dan pengawasannya nanti seperti apa yang Oh, ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi, ya, karena nanti semua terlibat, ya, baik dari, karena ini kita adalah lapor langsung ke Bapak Presiden, itu sudah ada yang tidak ada yang paling lebih tinggi lagi. Pemirsa, memasuki hari keempat orientasi kepala daerah atau retret, 5 menteri dan 3 pimpinan lembaga pemerintahan akan menjadi pengisi materi. Ratusan kepala daerah pun mengawali pagi ini dengan senam dan apel pagi. Memasuki hari keempat pembekalan di Akademi Militer, para kepala daerah kembali menjalani senam dan olahraga pagi. Hari ini agenda pembekalan cukup padat yang akan disampaikan sejumlah Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya berkaitan dengan visi misi program Presiden, sosialisasi RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional, ideologi Pancasila, pembangunan infrastruktur hingga industri kreatif. Para kepala daerah tetap semangat dan siap menjalani pembekalan di hari keempat. Materi-materi yang disampaikan sangat berguna bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Gitu. Jadi tadi malam kita sudah curhat dengan Ibu Menteri Keuangan dan beliau sudah menyampaikan solusi-solusi langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten kota gitu. Di antaranya kita diharapkan pemerintah daerah harus punya inovasi, ya, artinya kita tidak boleh terlalu besar ketergantungan kita kepada dana transfer dari pusat. Artinya daerah itu harus meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk membiayai daerahnya masing-masing gitu. Insya Allah, alhamdulillah pada saat ini saya masih sehat dan mengikuti karena lebih banyak diberi materi-materi yang sangat berguna untuk kita sebagai kepala daerah, atau ya karena kita harus memimpin untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Jadi materi yang diberi saya rasa mudah-mudahan bermanfaat untuk kabupaten yang saya pimpin. Untuk seluruh rangkaian pemaparan hari ini dijadwalkan akan berakhir pukul 21 malam nanti, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab para peserta retret. Dari Magelang, Jawa Tengah, Kevin Pakam, Dede Rudi, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Tadi malam sebagian dari 55 kepala daerah dari PD Perjuangan sudah bergabung dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengkonfirmasi bahwa seluruh kepala daerah dari PDIP secara bertahap akan segera mengikuti retret di Akmil hari ini. Semalam itu memang teman-teman yang belum bergabung sebagian sudah hadir, dan kita berharap tentunya yang belum bergabung akan segera bergabung, entah pagi ini atau nanti siang. Jadi mudah-mudahan hari ini semua yang ditunggu sudah ada di lokasi bergabung bersama-sama.
Tapi jumlahnya kalau yang datang malam tadi itu berapa sama di jam berapa sih kisarannya Pak? Kira-kira sebagian lah ya. Sebagian dari yang ditunggu sudah hadir tadi malam dan sekitar setelah makan malam lah. Setelah makan malam ya diatur karena memang harus menyesuaikan juga dengan hal-hal lain ya, termasuk tentu dengan penempatan barang-barang begitu, dan tidak ingin mengganggu yang sedang berlangsung gitu. Kita atur dan pagi atau siang ini sisanya akan bergabung, jadi tuntas semua insya Allah. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini dari kegiatan retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan Kevin Pakan di sana. Selamat siang Kevin, apa saja agenda di retret hari keempat ini? Ya, selamat siang Reza dan pemirsa. Untuk situasi terkini di hari keempat pembekalan kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, ini pada saat ini para kepala daerah masih menerima pengarahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang mana sebelumnya sudah mendapatkan materi atau juga pemaparan dari dua menteri, yaitu Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi dan juga Menpan RB Rini Widianti, terkait dengan bagaimana reformasi birokrasi yang harus dilakukan oleh para kepala daerah dan tentunya sebagai tugas pokok dan fungsinya selama nanti bekerja sebagai kepala daerah di daerahnya masing-masing. Dan memang kami memantau bahwa untuk hari ini, Reza dan pemirsa, bila dibandingkan dengan hari sebelumnya, ini cukup padat agenda atau pembekalan yang akan diterima oleh para kepala daerah ini, yang mana nanti setelah melaksanakan ibadah sholat, nanti para kepala daerah akan melanjutkan adanya pemaparan materi dari dua Menko, yaitu Menko Polkam Budi Gunawan dan Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra, terkait dengan hukum dan juga keamanan. Dan tadi kami juga sempat melihat dan juga bertanya langsung kepada sejumlah kepala daerah yang menyampaikan bahwa adanya pembekalan ini sangatlah penting, mengingat bagi mereka ada juga kepala daerah yang baru menjabat sebagai kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Maka hal-hal semacam ini atau materi-materi yang disampaikan dapat menjadi bekal mereka untuk memimpin di daerah mereka masing-masing. Dan selain itu kami mengkonfirmasi sampai dengan saat ini ada 3 kepala daerah yang mengalami sakit, Reza dan pemirsa, di mana 2 diantaranya masih berada dan mendapatkan perawatan di rumah sakit dan 1 sudah kembali ke Akmil ini. Namun tadi ditegaskan oleh Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa ketiga kepala daerah ini dapat dipastikan dalam kondisi stabil dan tetap bisa melaksanakan atau melanjutkan pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang ini. Selain itu juga kami sempat bertanya terkait dengan adanya informasi ada sejumlah kepala daerah dari fraksi PDIP yang datang tadi malam dan juga rencananya akan tiba atau akan mengikuti pembekalan di Akmil ini pada siang hari dan juga sore hari nanti. Namun sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkini terkait kira-kira jam berapa dan siapa saja para kepala daerah dari PDIP yang akan hadir atau tiba di Akmil Magelang ini. Namun demikian, tadi kami sempat melihat anak dari Pramono Anung yang telah mengikuti pembekalan di dalam ruang Sudirman, yang mana menjadi tempat pembekalan para kepala daerah. Tadi kami sempat menanyakan kira-kira kapan dirinya tiba dan apakah ada kepala daerah lain dan siapa saja yang akan menyusul. Namun pihak dari anak Pramono Anung yang juga Bupati Kediri ini tidak atau enggan memberikan pernyataan lebih lengkap terkait dengan bagaimana nantinya adanya para kepala daerah dari fraksi PDIP. Tentunya Reza, sampai dengan saat ini kami masih terus menanti kedatangan dan juga kelanjutan serangkaian acara dari pembekalan kepala daerah di Akmil ini yang akan masih terus berlangsung hingga nanti tanggal 28 Februari mendatang. Reza. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Shirley Chowanda, Gubernur Maluku Utara, menempati posisi pertama. Shirley memiliki kekayaan sebesar 709 miliar 760 juta rupiah dan berikut rincian kekayaan kepala daerah berdasarkan LHKPN 2023-2024. Shirley Chowanda menempati posisi pertama sebagai kepala daerah terkaya dengan total kekayaan mencapai 709 miliar 760 juta rupiah.
Di posisi kedua ada Andi Sumangeruka, Gubernur Sulawesi Utara, dengan kekayaan mencapai 623 miliar 450 juta rupiah. Dari Pulau Kalimantan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menempati posisi ketiga dengan 411 miliar 800 juta rupiah. Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur, berada di posisi keempat dengan nilai kekayaan 183 miliar 300 juta rupiah. Sementara posisi kelima masih diduduki pemimpin daerah di Pulau Kalimantan, yaitu Agustiar Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, dengan total kekayaan mencapai 178 miliar 930 juta rupiah. Di posisi keenam ada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dengan total kekayaan mencapai 143 miliar 200 juta rupiah. Sementara berdasarkan LHKPN tahun 2023-2024, Gubernur Jakarta Pramono Anung menempati posisi ketujuh dengan harta kekayaan mencapai 104 miliar 280 juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Sekolah SD IT Mutiara Hati, Eti Endarwati, mengatakan vokalis band Sukatani Novi diberhentikan bukan karena lagunya yang viral. Menurut Kepala Sekolah, vokalis band Sukatani itu dipecat 6 Februari 2025 karena melanggar kode etik sekolah. Itu memang ditemukan bukti bahwa Mbak Novi itu masuk ke dalam grup tersebut itu ya. Dan kemudian yang kami kaget ini ya tentang tampilannya, kemudian penampilan pakaian yang digunakan, bahkan terbuka auratnya dari guru kami, yang itu membuat sebenarnya kami itu sangat kaget sekali seperti itu. Kemudian atas informasi itu kami sampaikan ke yayasan, dan yayasan pun juga ternyata sedang mencari bukti juga itu ya. Kemudian akhirnya dilihat dari bukti tersebut, kemudian ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari hari Kamis seperti itu. Kemudian kami coba untuk mengklarifikasi ya dengan Mbak Novi terkait dengan bukti foto tersebut benar apa tidak, dan memang dari beliau memang mengakui seperti itu. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru itu ya di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu. Kita ke informasi selanjutnya, di mana massa yang tergabung dari berbagai aliansi menggelar aksi solidaritas untuk band Sukatani di alun-alun Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut mereka menyanyikan lagu Bayar 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 di depan polisi. Bayar polisi! Cukup penjara! Bayar polisi! Aduh, kita punya uang untuk bisa bayar polisi! Massa yang tergabung dari berbagai aliansi menyanyikan lagu Bayar 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 milik band Sukatani yang viral di media sosial. Aksi yang digelar di alun-alun Purbalingga ini sebagai bentuk solidaritas terhadap band Sukatani yang diduga mendapat intimidasi dari polisi. Aksi solidaritas band Sukatani juga dilakukan dengan menyebar uang receh sebagai simbol mahalnya biaya untuk ongkos berurusan dengan polisi. Aksi solidaritas ini digelar untuk memberikan edukasi kepada polisi dan masyarakat bahwa karya musik sebagai bentuk ekspresi yang tidak sepantasnya dibungkam. Peserta aksi menyatakan agar masyarakat tidak takut untuk menyampaikan ekspresi dan menyuarakan kebenaran dengan media apapun. Lagunya Bayar Bayar Bayar, ya sebenarnya itu adalah bagian dari kritik dari kepada institusi kepolisian gitu. Itu di sana ada indikasi intimidasi dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita bersolidaritas kepada teman-teman Sukatani dan juga kepada teman-teman lainnya supaya nggak takut untuk bersuara dan berekspresi menyampaikan kritiknya terhadap institusi kepolisian ataupun pemerintah.
Setelah melakukan aksi solidaritas kepada band Sukatani, ratusan peserta aksi kemudian melakukan aksi sosial. Mereka membagi-bagikan ratusan paket sayuran kepada warga masyarakat yang melintas di jalanan sekitar alun-alun Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Band Sukatani dijadwalkan manggung di kota Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Minggu malam. Meski diperbolehkan untuk menyanyikan lagu Bayar, namun menurut polisi, lagu viral penuh kritik tersebut tidak masuk dalam daftar lagu yang akan dibawakan Sukatani. Ratusan personil gabungan dari Polres Tegal, TNI, dan Satpol PP melakukan apel menjelang konser Sukatani Band di Gedung Korpri, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu sore. Sebelumnya, izin acara telah dikeluarkan Polres Tegal beberapa waktu lalu. Meski lagu Bayar diperbolehkan untuk dinyanyikan lagi, namun menurut Kabagops Polres Tegal Sardoyo, lagu tersebut tidak masuk dalam daftar lagu yang akan dibawakan oleh Sukatani. Sementara itu, pemirsa, 4 anggota polisi dari Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah diperiksa Propam Polri usai diduga menemui anggota grup band Sukatani. Sebelumnya, grup band Sukatani, pemilik lagu Bayar yang liriknya mengkritik polisi, telah meminta maaf dan menarik lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar. Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Personil band yang biasanya tampil dengan penutup muka tersebut juga menyebut telah menarik video dari berbagai platform pemutar musik. Sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami. Permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet. Warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar Kami Bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Menyikapi ramainya tudingan bahwa Polri anti kritik, polisi menyebut telah memeriksa 6 personil dari Ditresiber Polda Jawa Tengah. 6 personil yang diperiksa ini yang menemui personil band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, di Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menghadiri acara Konvensi Nasional Media Massa 2025 bertajuk Disrupsi Berganda Terhadap Media Massa di Hall Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat. Haritanu meminta pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia beserta Dewan Pers untuk membuat aturan guna memperkuat media nasional di tengah iklim pers yang mengalami degradasi. Pada Konvensi Nasional Media Massa, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menjadi pembicara untuk memberikan materi terkait iklim media yang terjadi saat ini. HT menyebut rasio publik menerima informasi dari media sosial sangat besar yang mencapai 75 hingga 80% ketimbang menikmati konten media konvensional seperti televisi, radio maupun siber. Ia meminta pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia beserta Dewan Pers untuk membuat aturan guna memperkuat iklim media di tengah gempuran media sosial asing. Sebaiknya KPI, Dewan Pers duduk libatkan kawan-kawan yang punya hati untuk membangun media ini solid lagi, media nasional maksud saya. Ya, bagaimana kita membuat pokja, kelompok kerja, ya, merumuskan hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk menjadi aturan. Ya, bukan untuk kepentingan orang per orang, pihak per pihak, tapi untuk kepentingan nasional. Segera duduk bareng membuat regulasi yang lebih kuat sebagai payung ya. Antara lain batasan-batasan mana yang kita maksudkan dengan platform mendukung pers kita begitu ya. Ini harus segera karena bagaimanapun
kondisi faktual teman-teman jurnalis sekarang mengalami kesulitan yang cukup serius begitu ya. Pembuatan regulasi untuk membatasi pemberitaan hanya dari pers yang kredibel penting untuk melawan arus informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari media sosial. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Mendekati bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok terpantau mulai naik, terutama komoditas cabai. Di Pasar Selipi Palmerah, Jakarta Barat misalnya, harga cabai mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Jelang bulan Ramadan, harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat terpantau mulai naik. Harga cabai rawit merah dan keriting yang semula Rp50.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp80 hingga Rp90.000 per kilogramnya. Untuk bawang merah yang semula Rp25.000 per kilogramnya menjadi Rp30.000. Sementara untuk harga telur ayam masih berada di kisaran harga Rp30.000 per kilogram. Ini sawi manis. Ya, meski harga mengalami kenaikan, pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjamin persediaan daging di Jakarta aman hingga perayaan Idul Fitri. Tidak hanya memastikan kecukupan stok, Pemda Jakarta juga akan menjaga agar harga daging stabil di pasaran. Dan informasi ini pemirsa sekaligus akan menutup jumpa kita di iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selanjutnya pemirsa, Anda akan menyaksikan program Pemimpin Rakyat bersama rekan kami Pram Sanjaya. Saya Prisa Sompodatu pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Bang Dul, ya, dingin Bang Dul, di dalam dingin. Kita mau main satu. Hari ini mau ngapain Bang Dul? Mau main satu. Hah? Hari ini mau ngapain? Hari ini mau ngeliat daging. Stok ketersediaan. Jelang bulan Ramadan, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Bang Dul meninjau gudang penyimpanan daging Dharma Jaya di Cakung dan Food Station Cipinang, Jakarta Timur. Rano Karno menjelaskan, pemerintah Jakarta menjamin persediaan daging yang cukup hingga Lebaran nanti. Tidak hanya menjaga stok, Pemda Jakarta juga akan menjaga agar harga daging di pasaran tetap stabil. Saya memantau semua, alhamdulillah jumlah daging saya tidak mengatakan surplus, tapi lebih daripada memang kebutuhan Jakarta. Itu membuat kita aman. Ya, aman artinya mudah-mudahan kita bisa menjaga kestabilan harga. Memang nggak bisa dipungkiri, setiap hari raya itu kadang-kadang harga pasti naik. Nah, tapi di sinilah fungsi pemerintah daerah untuk menjaga, karena kita juga punya tugas untuk menjaga inflasi daerah. Selain daging, pemerintah Jakarta juga menjaga agar persediaan beras tetap terjaga. Dari Jakarta, Rizky Ihwal dan Di Bernardi, iNews melaporkan.